Terima kasih, Mas Hafid. Bisa dengar, Mas? Ya, bisa, Pak. Sangat jelas sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Center for Indonesia Reform, Institut Indonesia, dan juga Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina atas prakarsa dan undangannya kepada saya untuk hadir dalam diskusi yang penting pada siang hari ini. Yang terhormat juga ingin saya sampaikan kepada para narasumber, sahabat saya, Bapak Dr. Sukamta dari Komisi 1 DPR RI, Dr. Yun Mahmudi dari Kepala Prodi Kajian Universitas Indonesia, dan Bapak Billy Nur Alia dari Institut Indonesia. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sedikit mulai dengan memberikan latar belakang ya, konteks dinamika geopolitik yang terjadi di Timur Tengah belakangan ini. Tentunya perubahan dan dinamika geopolitik di Timur Tengah selama 5 tahun terakhir perlu menjadi pertimbangan dan juga kalkulasi dalam penyusunan kebijakan luar negeri setiap negara, tentunya termasuk juga Indonesia, karena Timur Tengah terus terang sebagai kawasan yang dinamis sampai saat ini masih tidak pernah sepi dan dari konflik dan krisis. Ya. Contohnya misalnya situasi di Suriah, meskipun sudah ada sejumlah kemajuan positif, namun residu dari konflik komunal dan juga perang melawan ISIS masih belum tuntas, belum selesai. Konflik di Yaman juga belum memperlihatkan tanda penyelesaian, bahkan pihak-pihak yang bertikai cenderung semakin agresif. Krisis ketegangan diplomatik antara Saudi Arabia ya, masih terus berlanjut, belum menunjukkan tanda-tanda peredaan, dan bahkan ini telah menciptakan jurang perbedaan dan perpecahan yang cukup besar di kalangan dunia Arab. Ketegangan baru juga muncul beberapa tahun belakangan ini ketika Iran tampil sebagai sebuah kekuatan regional baru yang dianggap sebagai aman terhadap stabilitas di kawasan. Israel yang selama ini dipandang sebagai musuh bersama, ya, sekarang terlihat mulai dirangkul oleh beberapa negara Arab ya, untuk menghadapi Iran. Dari krisis dan konflik tersebut sebetulnya ini terjadi akibat munculnya sebuah polarisasi baru di Timur Tengah, ya, dari kekuatan besar yang telah membentuk sebuah poros kekuatan baru, ya, atau the new axis of power, yaitu Amerika, Israel, dan Saudi Arabia di satu pihak, dan Rusia, Turki, Iran misalnya di pihak yang lain. Namun Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kunci adalah mandeknya proses perdamaian Israel-Palestina yang masih menjadi ganjalan dan hambatan utama bagi upaya mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Karena itu izinkan paparan saya, penjelasan saya akan lebih terfokus pada isu Israel-Palestina. Tampilnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika terus terang telah menambah kompleksitas baru ya pada situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kebijakan AS selama 4 tahun terakhir ini terus terang banyak mengalami pergeseran ya, dalam menyikapi perkembangan di kawasan Timur Tengah. Sejak Donald Trump menjadi presiden, situasi di Palestina baik di tepi barat maupun di jalur Gaza semakin mengkhawatirkan dan semakin tidak menentu. Dukungan Amerika yang penuh dan tanpa syarat kepada Israel menjadi justifikasi, ya, menjadi justifikasi bagi pelaksanaan kebijakan Israel yang semakin agresif terhadap Palestina, sehingga hal ini menyebabkan masa depan Palestina menjadi semakin penuh ketidakpastian. Kita bisa lihat bentuk dukungan AS tersebut ya, antara lain pertama dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kemudian pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, penutupan kantor perwakilan PLO di Washington DC, kemudian yang juga penting adalah penghentian bantuan Amerika Serikat ya, kepada badan pengungsi PBB yang mengurusi pengungsi Palestina, UNRWA. Dan yang terakhir tentunya anjuran proposal perdamaian yang kita kenal sebagai Deal of Century. Yang kedua,
Lalu kira-kira apa kebijakan dan agenda politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina? Bapak Ibu sekalian, sejak awal ya, tidak hanya pemerintah Indonesia, tetapi juga pemangku kepentingan lain, termasuk ke DPR RI misalnya, kita selalu memperlihatkan posisi yang kuat, posisi yang sangat jelas, tegas, dan konsisten terhadap Palestina. Dukungan Indonesia kepada Palestina tentunya ini merupakan panggilan dan mandat konstitusi. Ya. Kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tegas dinyatakan di situ bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi maka dari itu segala bentuk penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Nah, ini kaitannya misalnya ada beberapa kalangan yang menyatakan terkait dengan pembukaan hubungan diplomatik. Jadi wacana pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel harus kita letakkan dalam rangka posisi prinsip ini dan juga amanat konstitusi tersebut. Saya kutip misalnya pernyataan Bung Karno beberapa tahun yang lalu, beliau menyatakan bahwa sepanjang berada di bawah pendudukan dan penjajahan Israel, maka sepanjang itu pula Indonesia tidak akan mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini posisi prinsip kita hingga detik ini. Tentunya komitmen dan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak akan pernah surut. Ya, dukungan yang telah dan akan terus kita berikan, ya, mencakup misalnya dukungan politik, ya, dukungan ekonomi, kemanusiaan, dan juga penguatan kapasitas. Indonesia akan selalu berada di garda depan. Ya, jika terjadi krisis di Palestina, Indonesia akan terus bersuara keras, ya, menentang pendudukan Israel, baik di tepi barat maupun di jalur Gaza. Isu Palestina juga akan selalu berada dalam pikiran dan jiwa hati bangsa Indonesia, karena isu Palestina secara inherent, ya, secara melekat sudah menjadi jiwa bagi politik luar negeri dan diplomasi Indonesia sejak awal Republik hingga sekarang. Yang ketiga terkait dengan tema kita, dinamika geopolitik Timur Tengah, ya, pasca normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. Saya melihatnya perjanjian normalisasi Uni Emirat Arab dengan Israel ini kita perlu letakkan dalam konteks perubahan dan pergeseran geopolitik di Timur Tengah yang tadi saya sudah jelaskan di atas, khususnya perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam menyikapi konflik Palestina dan Israel. Keberpihakan tanpa syarat Amerika Serikat, ya, terhadap Israel ini telah menciptakan dua tantangan utama bagi Palestina. Yang pertama adalah tadi sudah saya singgung, yaitu proposal perdamaian, the deal of century, dan yang kedua adalah rencana aneksasi Israel terhadap Palestina. Terkait dengan deal of century, misalnya proposal ini telah menjadikan Perdana Menteri Netanyahu yang akhirnya memenangkan pemilu di Israel baru-baru ini menjadi lebih percaya diri, ya, dalam melaksanakan kebijakan yang lebih agresif, ya, terhadap Palestina. Misalnya sebagai contoh, PM Netanyahu telah mengeluarkan kebijakan untuk memperbanyak pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di tepi barat. Sejauh ini sejak tahun 1967 misalnya sudah hampir 200 koloni-koloni Yahudi yang telah dibangun, dan kira-kira hampir atau lebih 700.000 warga Yahudi yang telah menetap di wilayah tepi barat. Pokok-pokok isi dari Deal of Century yang dianggap merugikan Palestina, misalnya pertama, Deal of Century ini telah mengubah status quo, ya, tentang eksistensi Palestina sebagai bangsa yang diakui secara internasional oleh kira-kira 137 negara anggota PBB. Proposal ini juga mengubah status quo tentang kota suci Yerusalem. Ya. Kemudian wilayah yang kedua, wilayah tepi barat dan jalur Gaza ini rencananya akan dipisah. Sehingga nanti jika Palestina merdeka, batas wilayah yang dituntut
pada tahun 67 akan tidak sesuai lagi. Yang ketiga yang penting juga bahwa Yerusalem, Yerusalem Timur khususnya, tidak akan menjadi ibu kota Palestina jika Palestina merdeka. Ini merupakan satu hal yang perlu kita tegaskan. Bahkan menurut proposal di Law Center itu, nantinya jika Palestina merdeka, maka ibu kotanya akan diberikan di satu kota kecil di luar Yerusalem yang disebut sebagai Abu Dis. Isu lainnya adalah mengenai pengungsi Palestina. Nah, menurut Deal of Century ini, nanti pengungsi Palestina yang diakui hanya pengungsi Palestina yang pada waktu tahun 48 dan tahun 67 mengungsi keluar dari wilayah Palestina. Jadi yang akan diakui hanya sekitar 700.000 pengungsi. Dari jumlah pengungsi Palestina yang saat ini menurut datanya UNRWA ada sekitar 5,5 juta yang tersebar di beberapa negara, termasuk di Yordania, di Suriah, Lebanon, dan tentunya juga di tepi barat dan jalur Gaza. Satu lagi dari Deal of Century ini, Palestina nanti akan diperlakukan layaknya sebuah real estate. Karena kebetulan Presiden Trump juga punya banyak real estate di Amerika. Jadi wilayah Palestina akan dibagi-bagi untuk dibangun menjadi pusat-pusat pemukiman, pusat-pusat perekonomian, perdagangan, dengan mengucurkan investasi dan sponsor dari negara-negara donor utama, termasuk beberapa negara Arab di negara Teluk khususnya. Nah, tantangan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aneksasi. Jadi aneksasi ini adalah bagian dari kebijakan Zionisme, kolonialisme, dan imperialisme Israel, serta bagian dari janji-janji kampanye Perdana Menteri Netanyahu yang merencanakan akan melakukan aneksasi secara de jure terhadap sebagian wilayah tepi barat dan juga konon sebagian wilayah di lembah Yordania. Meskipun sebetulnya sejak perang Arab Israel tahun 67, tepi barat pada prinsipnya sudah berada di bawah aneksasi secara de facto Israel, yang mana hal ini telah mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan bagi geografi, bagi topografi, dan juga demografi di Palestina. Meskipun rencana aneksasi tanggal 1 Juli yang lalu tertunda karena tekanan internasional yang demikian besar, yang demikian kuat, dan juga adanya pertentangan di dalam negeri Israel akibat pandemi COVID-19. Namun yang ingin saya sampaikan, masyarakat internasional tidak boleh lengah, bahwa cepat atau lambat aneksasi tetap akan dilakukan oleh Israel terhadap tepi barat. Karena itu aneksasi ini harus kita tolak, harus kita tentang, karena merupakan tindakan pelanggaran hukum internasional termasuk beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB. Dan aneksasi ini akan menjadi presiden yang buruk dan akan menjadi legitimasi bagi negara-negara besar untuk melakukan aneksasi kepada negara-negara yang lebih kecil. Bagaimana sikap Indonesia dan pandangan ataupun beberapa kalangan terhadap normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel? Ibu Menteri Luar Negeri dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri UAE segera setelah diumumkan kesepakatan ini, beliau menyampaikan posisi Indonesia yang jelas dan tegas, bahwa penyelesaian konflik Palestina-Israel harus didasarkan pada berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, misalnya resolusi 242, 338, 2334, dan juga beberapa parameter internasional yang diakui, seperti Perjanjian Oslo, yang menjadi dasar dari solusi dua negara, dan juga misalnya Arab Peace Initiative tahun 2002. Di media misalnya juga diberitakan bahwa Perdana Menteri Netanyahu menyampaikan bahwa normalisasi dengan Uni Emirat Arab ini tidak membatalkan, saya garis bawahi, ini tidak membatalkan, tetapi hanya menunda aneksasi terhadap Palestina. Jadi jika kebijakan Uni Emirat Arab ini akan diikuti oleh negara-negara Arab yang lain,
segera dipastikan, maka ini akan menjadi insentif bagi rencana aneksasi Israel terhadap Palestina. Sebagian juga berpandangan misalnya bahwa normalisasi kesepakatan ini yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, ya, ini sebetulnya merupakan semacam upaya pengalihan isu menjelang pemilihan umum Amerika Serikat bulan November yang akan datang. Kemudian ada juga yang berpandangan misalnya bahwa kesepakatan Uni Emirat Arab dan Israel ini pada prinsipnya tidak bisa disamakan dengan peace agreement atau perjanjian perdamaian antara Mesir dengan Israel dan antara Yordania dengan Israel beberapa belas tahun yang lalu. Karena faktanya sebetulnya Uni Emirat Arab dan Israel mereka tidak pernah berperang. Ya. Selama ini mereka sudah melakukan hubungan tidak resmi, ya, di belakang layar, dan sekarang ingin ditingkatkan menjadi hubungan yang lebih resmi, menjadi hubungan yang normal. Terakhir, sesuai dengan paper yang disampaikan, apa kira-kira inisiatif diplomatik Indonesia baik di tingkat multilateral maupun bilateral. Bapak Ibu sekalian, pada tingkat multilateral bisa saya sampaikan bahwa dalam kapasitas Indonesia selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang akan berakhir bulan Desember tahun ini, Indonesia telah dan akan terus, ya, menegaskan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Indonesia akan selalu mengangkat isu, ya, atau kejadian-kejadian di Palestina untuk menjadi perhatian dan pembahasan di Dewan Keamanan PBB. Sebagai contoh misalnya pada bulan Mei tahun 2019 dalam kerangka pada saat keketuaan atau presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB, kita telah memprakarsai penyelenggaraan sebuah pertemuan yang mengangkat aspek hukum dan aspek kemanusiaan di Palestina, khususnya terkait dengan pemukiman ilegal Israel. Yang kedua, baru bulan Februari yang lalu, Indonesia juga telah memprakarsai pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB, ya, untuk mendengarkan langsung pernyataan dan sikap Presiden Palestina Mahmud Abbas terkait dengan proposal Deal of Century. Di level bilateral, melalui diplomasi kemanusiaan, kita Indonesia sudah melakukan berbagai dukungan, ya, berupa bantuan kerjasama teknis dan juga bantuan kemanusiaan. Misalnya dalam kerangka kerjasama selatan-selatan atau kerjasama teknik, kita selama 10 tahun terakhir telah menyalurkan bantuan teknis senilai kurang lebih 10 juta dolar yang telah kita berikan kepada lebih dari 2.000, ya, warga Palestina dalam bentuk misalnya lebih dari 170 keahlian, ya, atau expertise, ya, antara lain misalnya di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, mikrokredit, ya, pemberdayaan perempuan, dan bahkan kepolisian. Yang lain, selama 3,5 tahun terakhir ini, ya, sejak saya bertugas di KBRI Aman, kita telah berhasil mengumpulkan donasi dan bantuan kemanusiaan, ya, senilai kurang lebih 6,2 juta dolar dari berbagai aktor-aktor non pemerintah, ya, office, ada selebritis, badan zakat, badan amil zakat nasional, Basnas, ada industri makanan dan farmasi yang dikoordinasi oleh Badan POM, ada kalangan akademisi, universitas, pramuka, majelis ulama, dan tentunya lembaga-lembaga kemanusiaan, ya, seperti Dompet Duafa, Aksi Cepat Tanggap, ada Nusantara Palestine Center, ada Sahabat Palestina Memanggil, dan yang lainnya. Ditambah dengan kontribusi pemerintah sebanyak 1,6 juta dolar, total bantuan kemanusiaan yang sudah kita kumpulkan berjumlah sebesar 7,8 juta dolar selama 3,5 tahun terakhir. Dan bantuan ini adalah pada prinsipnya merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan yang diluncurkan
Indonesia yang menjadi wahana efektif bagi Indonesia untuk membantu Palestina, khususnya membantu sekitar 5,5 juta pengungsi Palestina yang tersebar di beberapa negara, ya, terbanyak ada di Yordania, kemudian ada di Suriah, di Lebanon, selain yang di tepi barat dan jalur Gaza. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, beberapa ingin saya sampaikan. Pertama, dinamika geopolitik di Timur Tengah akan senantiasa mewarnai percaturan politik global, sehingga setiap negara perlu terus mengikuti perkembangan di kawasan. Dua, sejak awal kawasan Timur Tengah telah dijadikan ajang perebutan pengaruh oleh negara-negara besar, ya, untuk kepentingan strategis, misalnya penguasaan jalur pelayaran dan transportasi laut, ya, di terusan Suez, di Teluk Aden, di Teluk Aqaba, dan juga untuk kepentingan ekonomi, ya, khususnya penguasaan akses energi terhadap minyak dan gas alam. Yang ketiga, Indonesia akan senantiasa mengamati dari dekat perkembangan dan dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini, misalnya dengan kita menghadirkan sekitar 20 perwakilan Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, isu Palestina akan tetap menjadi jiwa, ya, akan menjadi ruh dari pelaksanaan politik luar negeri kita dan diplomasi kita di kawasan Timur Tengah, dan pastinya, saya garis bawahi, pastinya Indonesia akan tetap bersama Palestina. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.